Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an na'mala salihat wa nahana 'anil munkarati wassayiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab summa la tunsarun. Shadaqallahul azim. Katakanlah olehmu ya Muhammad, wahai segala hamba-hambaku yang sudah banyak melampaui batas atau berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu bisa mengampuni semua dosa-dosamu, karena Allah bersifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kamu kepadanya sebelum datang kepada kamu azabnya. Kalau azab sudah datang di kala itu, kamu tidak bisa ditolong lagi. Maha benar, maha agung Allah. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 dan ayat 54. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang Jumat para tamu Allah yang berbahagia, sebagai hamba Allah yang beriman, di hari Ramadan yang ke-11 ini, mari kita semua bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan curahan rahmat dan kasih sayang Allah, kita masih bisa menikmati kehidupan sehat, aman dan beriman. Pada waktu kesempatan yang paling berbahagia ini, di siang Ramadan yang penuh berkah ini, kita semua telah dapat meninggalkan semua aktivitas kita yang lain sementara waktu, karena kita merasa terpanggil untuk hadir dan berada di tempat yang suci ini menjadi tamu Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu fardu Jumat, insyaallah sebentar lagi dapat kita laksanakan. Kemudian mari pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah yang terbaik. Beliau telah membentangkan jalan lurus di hadapan kehidupan kita umat manusia. Beliau telah berjuang dan berjihad dengan sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia, mencucurkan keringat darah untuk memperjuangkan, mendakwahkan Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diakui Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita mampu dan bisa menjadi umat beliau yang baik, menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu pedoman, pemandu dan penuntun dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari, di mana saja kita berada, dalam kondisi bagaimanapun, apapun yang akan terjadi, insya Allah kita semua akan dapat mewujudkan apa yang kita rindukan sebagai seorang muslim
yaitu selamat di dunia yang fana ini, berbahagia di alam akhirat kekal abadi, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat para tamu Allah yang berbahagia. Maka untuk mengisi khutbah kita pada hari ini, khatib beri judul khutbah kita, dosa dan ampunan Allah. Perlu kita sadari bahwa kita ini umat manusia. Walaupun kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia, paling sempurna, paling lengkap, paling tinggi ketimbang makhluk Allah yang lainnya, namun perlu juga kita pahami dan disadari, kita ini bukanlah makhluk yang suci seperti para malaikat Allah. Kita bukanlah yang maksum terpelihara dari semua dosa seperti para nabi dan para rasul. Kita adalah tidak lebih manusia biasa. Manusia biasa itu adalah tempatnya ada salah dan terlupa. Kullu bnu Adam khata'. Semua manusia yang bernama anak cucu Adam itu selain para nabi, para rasul dan para malaikat adalah pernah berdosa, pernah bersalah. Sengaja atau tidak sengaja, kecil atau besar, namun perlu kita akui itu. Kita manusia yang pernah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin menjadi unasu yatataharun, menjadi manusia yang sok suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, kalau kita akui kita pernah berdosa, maka ada yang dilarang Allah dan Rasul mengenai dosa kesalahan yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah yang dilarang Allah dan Rasul mengenai dosa kesalahan kita. Tidak boleh kita melupakan dosa-dosa yang telah berlalu. Wa min alamati syaqawah nisyanuz zunul madiyah. Di antara tanda-tanda orang yang celaka, kata Rasul, orang yang melupakan dosa-dosanya telah berlalu. Wa hiya mahfuzatun indallah. Sementara dosa yang mereka lupakan itu terekam, tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan oleh Nabi mengingat-ingat dosa yang berlalu. Kalau kita banyak mengingat-ingat kesalahan kita, dosa kita kepada Allah, menjadi sugesti dan motivasi bagi kita untuk minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami banyak kita merugikan orang lain, merusak nama baik orang lain, kita berdapat keuntungan, ada orang yang dirugikan. Kita dapat kedudukan yang mulia, ada orang yang dihinakan. Untuk selesai, kita segerakan menyelesainya di dunia ini sebelum berhadapan dengan mahkamah Allah di kampung akhirat nanti. Yang kedua, kaum muslimin sidang Jumat berbahagia, yang dilarang Allah mengenai dosa dan kesalahan kita adalah jangan ditunda-tunda saat bertaubat. Yang diperintahkan Rasul, ajjilut taubata qablal maut, segera bertobat, minta ampun dan memperbaiki diri sebelum ajal kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Kenapa Rasulullah melarang kita menunda-nunda saat bertobat? Kadangkala kita masih terlalu percaya dengan badan kita masih sehat, kita masih muda. Ingat, yang meninggal dunia itu bukanlah orang yang tua, bukan orang yang sakit parah. Orang yang akan meninggal dunia, orang yang datang ajalnya yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita kaum muslimin yang berjanji pasti dengan Allah kalau kita meninggal dunia setelah tua nanti. Walaupun Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi saat-saat tertentu Allah tidak mau lagi mengampuni dosa orang yang bertobat, yaitu kalau nyawa kita sudah sampai di tenggorokan kita. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu, kata Rasul, masih juga menerima tobat orang yang mau bertobat sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya.
Kalau dari dada kita ke bawah sudah dingin, napas kita hanya tinggal di tenggorokan, di sana baru kita sadar dan bertobat. Persis seperti tobatnya Fir'aun laknatullah dalam Laut Merah di saat dia akan tenggelam. Tobat Fir'aun tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah melarang kita menunda-nunda saat bertobat minta ampun dan untuk kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga yang dilarang Allah dan Rasul mengenai dosa kita, jangan berputus asa dari ampunan Allah. Kalau kita benar-benar bertobat minta ampun dalam arti yang sesungguhnya, betapapun besar dan banyaknya dosa kesalahan yang kita lakukan, lebih besar lagi ampunan Allah ketimbang dosa yang kita lakukan. Inilah tadi dasar khutbah kita pada hari ini adalah surah Az-Zumar ayat 53 dan 54. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan Muhammad, jelaskan, sampaikan Muhammad kepada seluruh manusia yang sudah banyak terlanjur berbuat dosa terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai mereka berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Ada seseorang laki-laki yang mengatakan dirinya sudah banyak bergados, bergelimang dosa. Lalu apa katanya? Seperti saya ini Buya, tidak berhak lagi mendapat ampunan Allah. Tanggung-tanggung mandi biarlah basah benar, kita akan masuk neraka juga. Apa artinya? Nekat ingin meneruskan perbuatan dosa dan maksiatnya sampai mati karena sudah berputus asa dari ampunan Allah. Ini yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mampu mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah maha bersifat maha pengampun lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang mau bertobat minta ampun kepada Allah. Ayat 54 surah Az-Zumar yang kita bacakan tadi, apalagi perintah Allah kepada kita, wa anibu ila rabbikum. Segeralah kamu kembali kepada Tuhanmu, artinya kembali ke jalan yang benar, mengamalkan syariat Islam secara utuh dalam kehidupan kita, taat kepada Allah dan Rasul, baik taat melaksanakan perintah maupun taat meninggalkan semua larangan. Inilah hamba yang patuh. Wa aslimulah, berserah dirilah kamu, kata Allah, tunduklah kamu, kembalilah kamu ke jalan yang benar. Min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Kamu kembali ke jalan yang benar itu sebelum azab datang, kata Allah. Lihat Fir'aun, lihat Haman, lihat Karun. Ada yang dimendamkan Allah dalam bumi, ada yang ditenggelamkan dalam laut. Setelah azab Allah datang menimpa mereka, tidak ada satu kekuatan yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Jadi bertobat minta ampun yang tidak ada artinya. Yang pertama, kalau ajal sudah datang, nyawa kita sudah sampai di tenggorokan. Yang kedua, kalau matahari sudah terbit di ufuk barat, kiamat sudah dekat. Yang ketiga, kalau azab Allah sudah datang. Kalau azab Allah sudah datang, nyawa kita sudah sampai di tenggorokan, matahari sudah terbit di ufuk barat, dunia akan kiamat lagi. Dikala kondisi seperti itu, Allah tidak mau lagi menerima tobat, mengampuni dosa orang yang meminta ampun. Dari itu, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khastib mengajak dirinya sendiri dan kita semua sebagai saudara seiman, bulan Ramadan yang penuh ampunan Allah ini, mari kita semua manfaatkan siang atau malam. Shoma Ramadana imanan wahtisaban, qama Ramadana imanan wahtisaban, ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita berpisah dengan Ramadan, kita berpisah pula dengan dosa kesalahan kita,
karena sudah mendapat ampunan, karena sungguh dan rajin yang kita beribadah, bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panen raya pahala berlipat ganda. Dosa kita diampuni oleh Allah, doa kita dijabah oleh Allah. Di akhir Ramadan kita langsung insyaallah menerima piagam dari Allah, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang sudah berhasil perjuangannya meraih derajat takwa merupakan pangkat kedudukan yang mulia di sisi Allah di dunia ini. Yattaqillah may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri solusi, hidupnya tidak panik, tidak stres, diberi rezeki tanpa diduga-duga di pintu mana datangnya rezekinya. Di akhirat nanti, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa, kata Allah, di akhirat kelak akan kami tempatkan di tempat yang aman tentram, yaitu dalam surga yang penuh dengan bermacam-macam nikmat yang sudah dijanjikan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makanil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakna 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wa qaumina wa ahlina wa azwajina dzurriyyatina wa ahli baitina ila siratim mustaqim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sunna la qaumil kafirin, Allahumma sunna la qaumil kafirin, Allahumma sunna la qaumil kafirin, Allahumma sunna la qaumil zalimin, Allahumma sunna la qaumil munafiqin, Allahumma sunna la qaumil mufsidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqtim ajalana biqauli la ilaha illallah walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.